Jepang adalah kiblat otomotif dunia, apapun itu, mulai dari mobil produksian massalnya sampai dengan mobil balapnya. Sudah berapa banyak mobil balap yang bersinar dari Jepang? Jawabannya cukup banyak. Menariknya, selain dari dunia balap resmi, Jepang juga terkenal dengan dunia modifikasi khususnya di mesin dan body kit, yang mana dengan adanya dunia modifikasi tersebut, muncullah sebuah tuner yang biasa melakukan hal tersebut. Jika kita ngomongin tuner dari Jepang, sebenarnya cukup banyak, misalnya Smoky Nagata dengan Top Secret-nya. Namun Top Secret tidak berpatok terhadap satu mobil aja, karena Top Secret melakukan tuning hampir di setiap merek. Ini semua berbeda dengan Spoon misalnya. Spoon hanya terpaku dengan satu merek aja, yaitu Honda. Kemudian kalau di luar Jepang, misalnya dari Jerman, ada juga Roof yang hanya terpaku dengan Porsche. Namun selain nama-nama tuner tersebut, ada satu nama tuner yang namanya cukup ikonik dengan satu mobil dari Nissan aja, yaitu Nissan Skyline GT-R. Dan ya, ini adalah Mainz, tuner legendaris yang identik dengan Nissan GT-R. Jadi Mainz didirikan pertama kali pada tahun 1985 di Yokosuka, Jepang oleh seseorang yang sangat jenius yang bernama Shuzo Nikura. Dan pada awal bengkel ini didirikan, Mainz bukanlah bengkel modifikasi besar seperti yang terlihat di era sekarang, yang mana pada awalnya mereka hanya memfokuskan diri ke arah engine management atau tuning ECU untuk mobil-mobil sport di masa itu. Dan di era 80-an, ECU tuning itu adalah hal yang sangat baru dan belum semua bengkel tuning bisa melakukannya. Karena di era itu, kebanyakan tuner masih fokus ke arah turbo, rubah camshaft, ataupun knalpot racing untuk menambah performa mobil. Tapi karena Shuzo memiliki visi yang lebih modern dan juga otak yang sangat pintar, jadi Shuzo berpikir kalau ECU itu adalah otak dari setiap mobil untuk menjadi kencang. Dan hal ini membuat kalau orang ingin memiliki mobil yang masih bisa digunakan sehari-hari tapi juga kencang pada saat balapan, tuning ECU adalah jawaban dari semua itu. Dan dari sinilah reputasi Mainz mulai kebentuk, karena Mainz masih dibilang masih pemain tunggal di bagian tuning ECU pada saat itu. Lalu setelah bengkel Mainz ini sudah mulai dikenal karena tuning ECU-nya yang bisa buat mobil menjadi lebih kencang, di tahun yang sama yaitu di era 80-an akhir atau di 90-an awal, Nissan mengeluarkan mobil Nissan Skyline GT-R R32 ke pasar Jepang. Dan Mainz langsung mengambil kesempatan peluncuran mobil baru Nissan ini dengan meluncurkan ECU khusus buat Nissan Skyline yang dikenal dengan nama ECU VX ROM. Dan pada saat diluncurkan ECU VX ROM ini, banyak pengguna Skyline langsung menggunakannya dan mereka semua merasa puas dari tenaga ECU tersebut. Karena setelah ECU VX ROM ini sudah dipasang ke mobil Skyline GT-R dengan ECU VX ROM ini langsung jadi lebih galak, dengan throttle mobil yang lebih responsif, dan limiter standar dari mobil Skyline juga otomatis dapat dihilangkan. Selain itu, timing pengapian juga diatur ulang oleh ECU ini. Jadi orang-orang di masa itu nggak perlu ganti turbo gede atau modif mesin yang aneh-aneh untuk Nissan Skyline GT-R R32 miliknya. Karena cukup colok ECU dari Mainz ini, mobil langsung bisa berubah jadi monster. Tapi masih aman digunakan untuk sehari-hari. Dan sejak ECU fenomenal yang dikeluarkan bengkel Mainz ini sudah banyak dipakai dan digemari oleh para pecinta kecepatan pada era itu, akhirnya nama tuner Mainz makin dikenal hampir ke seluruh wilayah Jepang. Tapi yang bikin menarik dari tuner Mainz ini, selain mereka jenius dari segi elektronik di mesin mobil, kalau tuner lain seperti contohnya Top Secret, mereka punya filosofi yang berisi lebih kencang lebih baik. Dan akhirnya mereka merombak mobil Supra MK4-nya sampai dengan 1000 horsepower untuk mendapatkan top speed yang tercepat. Tapi semua itu sangat jauh berbeda dengan filosofi yang dimiliki oleh tuner Mainz, yang mana buat Mainz keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Karena menurut Mainz, mobil yang dituning itu harus tetap nyaman dipakai harian. Tapi ketika mobil yang dituning itu masuk ke dalam trek balap, mobil itu harus bisa menjadi monster ganas yang mengerikan. Dan walaupun power memang sangat penting buat mobil-mobil performa, tapi handling, respons gas, dan kestabilan jauh lebih penting untuk mobil-mobil yang memiliki performa tinggi di lintasan balap. Makanya mobil-mobil hasil dari modifikasi tuner Mainz ini biasanya nggak punya body kit lebay ataupun terlalu agresif. Melainkan modifikasi ala tuner Mainz ini biasanya cuma pakai lip sederhana, carbon hood, atau spoiler kecil di bagian belakangnya. Jadinya ya, mobil modifikasi dari tuner Mainz ini tidak akan terlalu terlihat mencolok. Karena sesuai filosofinya, mobil yang dimodifikasi harus masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk mobil yang cukup membuat nama bengkel Mainz ini terkenal dan juga dilirik oleh banyak orang pada saat itu, Mainz pernah membuat mobil Mainz R34 Skyline GT-R yang sangat terkenal buas dan juga brutal. Walaupun mobil ini hanya memiliki tenaga di 600 horsepower pada tenaga puncaknya, tapi pada saat mobil ini dicoba di trek balap Tsukuba Jepang, mobil R34 GT-R Mainz ini bisa mengalahkan mobil balap lainnya yang memiliki tenaga hampir mencapai 1000 horsepower pada saat berada di lintasan balap. Dan hal ini membuat banyak orang yang merasa kagum dengan mobil buatan Mainz ini.
Lalu kemudian karena reputasinya Mainz di Jepang itu semakin besar, Nissan sendiri sampai melirik Mainz buat ikut serta dalam pengembangan mobil performa miliknya di bajang balap. Dan hal ini membuat tuning ala Mainz jadi salah satu inspirasi untuk teknologi balap Nissan di era 90-an. Dan selain itu, Mainz juga sering turun di berbagai ajang time attack dan endurance race di Jepang untuk mengembangkan teknologi tuning ECU miliknya. Dan Skyline GTR racikan Mainz juga menjadi sering muncul di sirkuit Tsukuba untuk ikut serta di ajang balap touring car. Dan R34 Mainz ini juga langsung bersaing dengan tuner lainnya seperti HKS, Blitz ataupun RE Amemiya di sirkuit balap tersebut. Puncaknya dari satu momen paling legendaris yaitu saat Mainz R34 GTR muncul di video Best Motoring, yang mana mobil ini langsung dikendarai oleh pembalap profesional yang berasal dari Jepang, yaitu Keiichi Tsuchiya untuk diuji coba di trek balap. Dan Keiichi Tsuchiya berkata kalau mobil R34 buatan Mainz ini memiliki responsif dan stabilitas berbelok yang sangat baik, yang membuat mobil R34 Mainz ini mudah untuk dikontrol pada saat dibelokkan. Dan hal ini membuktikan kalau Mainz memang bisa membuat mobil balap yang sangat responsif tapi juga sangat reliable untuk dipakai harian. Walaupun mobil balapnya tidak memiliki aerodinamika yang ekstrim dan horsepower yang terlalu besar. Lalu ketika Nissan ngeluarin R35 GTR di tahun 2007, banyak tuner lain yang langsung bikin mobil monster sampai dengan 1000 horsepower dengan Nissan GTR R35 ini. Tapi Mainz kembali lagi, memodifikasi R35-nya ini tetap dengan kesetiaan filosofi milik dirinya, yaitu bikin mobil yang elegan, gas instan tapi tetap bisa dipakai harian. Dan hasilnya, mobil modifikasi R35 buatan Mainz ini dikenal punya throttle response yang paling cepat dibandingkan tuner lainnya, tapi dengan tampilan yang bisa dibilang minim modifikasi alias sleeper. Kemudian ketika nama Mainz ini sudah semakin dikenal sampai ke beberapa negara lainnya, akhirnya developer pembuat game Gran Turismo pada saat itu memasukkan mobil legenda Mainz R34 GTR di dalam gamenya. Yang mana di dalam gamenya tersebut mobil ini juga didesain menjadi mobil yang responsif dan juga memiliki handling yang sangat baik. Dan hal ini membuat mobil Mainz R34 GTR di Gran Turismo menjadi mobil favorit kebanyakan orang karena sangat mudah mengendalikannya. Dan hal ini membuat nama brand Mainz semakin mendunia karena namanya sudah makin dikenal di kalangan pop culture dunia pada saat itu. Bahkan banyak orang dari luar Jepang yang ngejar part original Mainz untuk di mobil Skyline miliknya seperti ECU, exhaust ataupun carbon hood buatan dari Mainz. Jadi tuner Mainz adalah tuner yang selalu menyeimbangkan performa dengan kestabilan mobil pada saat digunakan di trek balap. Dan ketika tuner lain mengadu gengsi dengan besar-besaran hasil dari horsepower tuning mobilnya, Mainz justru membuktikan kalau horsepower itu bukanlah segalanya. Karena dengan keseimbangan yang baik antara tenaga dan kontrol mobil pada saat digunakan, itu adalah campuran yang sempurna untuk membuat mobil kencang dan juga reliable jika ingin digunakan sehari-hari.